Oke, kali ini bikin tutorial cara memperbaiki speedometer aerox yang sunburn atau kebakar ya. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Elpan Official ya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti Polaris di speedometer aerox ya. Ya, seperti biasa penyakit aerox ini sunburn ya, atau terbakar ya Polarisnya. Oke, inilah tahap pertama yang akan saya lakukan, membuka casingnya, speedometernya secara perlahan, sabar tentunya. Oke, untuk jelasnya jangan di skip ya kawan-kawan, biar nanti memahami step by stepnya, tahap-tahap dari perbaikan speedometer ini. Oke, ini tutupnya sudah terbuka. Sekarang tinggal membuka baut yang kecil-kecil ini ya. Kenapa ini kamera saya langsung potong-potong? Karena kalau saya full uploadnya ya lumayan cukup panjang ya untuk dilihatnya. Oke, sekarang buka baut di bagian PCB ya, agar nanti bisa terbuka dan LCD-nya timahnya kita sedot. Nah, buka satu persatu ya semuanya dari sini ya. Memang untuk pengerjaan speedometer ini kita harus sabar dan teliti ya, karena untuk speedometer ini banyak lem di sekitaran kaki-kaki dari frame ke kaki-kaki LCD-nya ya. Oke, ini tahap ketiga, pembukaan bautnya ya. Agar kawan-kawan mengerti, kita perlahan lihat step by step. Dan sekarang ini sudah terbuka ya. Sekarang tinggal kita persiapkan sedotan timah dan soldernya. Oke, inilah cara yang saya pakai ya. Sedot satu persatu seperti ini. Sabar ya. Apabila ada timah atau kaki ya yang masih ada timahnya, itu dilihat lagi, bersihkan kembali, sedot lagi ya. Kalau memang sulit, bisa kalian tambahkan timah, lalu kalian kembali sedot ya. Dan saran saya juga, jangan terlalu lama untuk manasin timahnya ya, karena ini rentan sekali jalurnya. Pengalaman saya sih ya, beberapa kali saya mengganti Polaris di speedometer aerox ini, sempat ada juga yang terlepas jalurnya, tapi masih bisa dijemper ya. Oke, inilah proses penyedotan timah ya. Ini di sini saya percepat ya, biar nggak penasaran. Oke, ya, kita putar ke kaki-kaki berikutnya. Di sini memang rapat ya jarak dari kaki-kaki LCD-nya. Nanti di akhir video pun saya akan memberitahu cara pengetesannya
bisa memakai aki atau menggunakan power supply. Kalau saya menggunakan power supply karena memang saya pada dasarnya servis handphone ya. Servis handphone, kebetulan ada user yang menanyakan apakah bisa mengganti Polaris LCD pada speedometer Aerox. Ya, saya bilang bisa. Nah, kenapa saya menggunakan power supply ya? Karena saya dasarnya teknisi handphone. Oke, inilah kaki terakhir. Sip. Ya. Setelah itu pelan-pelan ya kita angkat, bersihkan yang tadi timahnya ya, rontok dari sedotannya. Setelah bersih, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita congkel dan bersihkan lem yang ada di kaki-kaki frame-nya yang di atas ya. Nah, di sini masih kencang ya. Nah, oke, siap. Mantap. Untuk tahap selanjutnya kita buka LCD dengan perlahan ya. Tapi sebelum buka LCD-nya lebih baiknya, nah disinilah kita bersihkan menggunakan cutter juga boleh, bisa. Di sini karena di sini banyak lem ya yang menempel ke frame-nya. Bersihkan agar dia terpisah dari frame-nya, lemnya. Memang harus sabar ya, karena kalau tidak sabar bisa mengakibatkan LCD-nya ketarik, bisa pecah, atau kaki-kaki yang ada pada LCD itu copot ya. Saya pernah mengalami itu ya, karena saya waktu itu kurang teliti ya. Makanya di sini saya akan berbagi tips-tipsnya, cara menanganinya, cara membongkarnya ya. Di sini kita bersihkan dulu semua dengan sabar ya, step by step, perlahan. Setelah lemnya hilang, baru kita congkel bagian atasnya. Nah, di situ ada seperti celah ya untuk kita mencongkel. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini dia Polarisnya. Kita menggunakan pisau cutter kembali atau silet ya untuk mengelet Polaris yang ada pada LCD ya. Memang agak sedikit keras ini, jadi harus hati-hati juga sih untuk di bagian ini nih, agar lemnya bisa terkupas dengan rata. Nah, ya ini pun saya memakai tenaga dan saya berhati-hati agar LCD ini tidak patah ya saat kita menarik Polarisnya. Kenapa saya megangnya kayak gitu ya, saya nahan bagian belakang agar tidak patah di LCD-nya. Oke. Ini proses pelepasan Polaris yang terbakar. Jadi ini biang keroknya, kawan-kawan ya. Kenapa si speedometer ini bisa pudar gambarnya atau ya terbakar lah ya. Ya, oke. Ini proses pengupasan. Nah, itu juga ya, kawan-kawan. Ini hati-hati juga untuk kaki-kakinya, bisa bengkok ya. Jadi kita benar-benar hati-hati di sini. Setelah Polaris ini terlepas, saya menggunakan thinner sih ya. Mungkin kawan-kawan punya
Cara lain boleh pakai bensin, boleh, saya pernah juga pakai bensin ya. Kalau ini kebetulan saya lagi ada thinner, saya pakai thinner. Ada juga sih di toko online yang menjual cleaner ya, pembersih lem. Oke, ini saya bersihkan secara perlahan ya. Dan saya juga membersihkannya ini perlahan pakai kain lap dan hasilnya seperti ini. Nah, ini Polaris yang baru. Ini sengaja saya potong lagi videonya agar lebih cepat ya. Ini proses pemasangan Polaris yang baru. Kawan-kawan bisa menggunakan bekas kartu ATM atau kartu di game zone ya, sama saja. Yang penting bentuknya kartu ya. Itu untuk mengurut dari ujung yang sudah kita kelet Polarisnya. Dan secara perlahan kita dorong ke depan, terus ke depan ya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ya di video ini. Karena memang penerangannya kurang ya. Nah, di sini kita dorong terus agar si Polaris ini merata ya. Dan saya beli ini bukan Polaris jadi seperti yang di online shop untuk speedometer Aerox. Saya beli Polaris ini di toko spare part handphone ya. Kebetulan di sana juga jual Polaris. Ini saya beli 35.000, 16 in kalau nggak salah ini. Lalu saya gunting, saya ukur, baru saya pasang seperti ini. Dan untuk tips dari saya ini untuk Polaris yang ada di toko handphone, jadi kita harus putar ya, putar searah jarum jam agar si negatifnya ini tidak terbalik ya. Ini pengalaman saya, karena saya pernah asal pasang aja ternyata negatifnya itu terbalik. Maklum karena saya ini teknisi handphone, bukan teknisi motor. Pada akhirnya saya lihat, oh iya aslinya negatifnya itu adanya di background dan angkanya putih. Nah, itu lapisannya ya, lapisan dari Polaris yang barunya. Dan di sini saya memulai memasang LCD-nya kembali ke frame-nya ya. Dan memang di sini pun harus hati-hati juga karena mudah bengkok nih kaki-kaki LCD-nya ini, rentan sekali ya karena dia lemes. Oke, di sini kita, nah tekannya juga hati-hati perlahan ya, agar dia benar-benar presisi. Setelah semuanya kaki-kaki keluar baru dia kekunci ya, otomatis ada kuncinya di situ di frame LCD-nya ini ya. Nah, oke. Di sini saya dengan perlahan mengurut karena masih ada kaki yang bengkok ya. Nah, oke, sebelah lagi saya sudah mulai pasang seperti ini. Nah, kunci ya, celek. Nah, oke, LCD-nya sudah terpasang. Teman-teman, kawan-kawan bisa ngetesnya di shotin aja kaki-kakinya pakai obeng, bisa langsung trek kayak kita main piano trek. Nah, bisa nyala, cuman lampunya nggak nyala karena cuman ngetes gambar aja gitu. Kalau mau kurang pede gitu kan, ini saya sudah benar. Nah, ini saya sudah mulai pengetesan. Setelah saya solder, saya tes langsung, tek. Oke, mantap. Ini sekarang saya pasang frame-nya dan saya tes kembali. Dan di sini saya mau ngasih tahu ya. Sini saya menggunakan power supply 12 volt
Nah, ini saya awalnya terbalik karena kalau power supply kan dia otomatis ya. Kalau dia terbalik itu otomatis jeglek atau short ya. Nah, di sini plusnya paling pinggir ya. Paling pinggir sebelah kanan dan minusnya di tengah-tengah. Ya. Itu harus benar-benar pas karena ini kan japitan untuk handphone ya. Saya gunakan alat seadanya. Ketika pas dia langsung nyala otomatis si speedometer ini. Nah, ini hasilnya. Mantap. Terima kasih. Dukung terus channel saya agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.